masyarakat supaya bisa dimusyawarahkan di desa. Dan itu kami juga dari BPD juga sangat antusias menampung dari aspirasi masyarakat, baik di tingkat RT maupun di kantor desa waktu musyawarah. Berapa orang anggota BPD? 5 orang, Pak. Hadir semua? Hadir. Untuk proses pertanggungjawaban BPD-nya bagaimana? Apakah ada pelaporan begitu dari kepala desa, pelaporan di akhir tahun masa jabatan kan ada? Sampaikan ya? Iya, sudah. Sudah disampaikan. Iya. Baik Pak, silakan duduk Pak. Ini untuk perangkat desa lagi yang lain dari Ibu Sekdes. Jadi siapa kira-kira menjawab terkait struktur organisasi SOTK-nya, struktur organisasi tata kelola desa dan mekanisme evaluasi terhadap perangkat desanya. Silakan supaya ada. Baik, perkenalkan nama saya Sela Rita Ahirni. Sela Rita. Sela. Saya dari jabatan Kasih Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan. Terkait SOTK, struktur organisasi dan tata kelola pemerintah desa, di sini kami terdiri dari 2 kasih, 2 kaul, dan 2 staf. Untuk tupoksinya, Bapak Ibu sudah memahaminya bagaimana? Ya, sudah. Sesuai tupoksi. Ya, sesuai. Untuk evaluasi terhadap perangkat desa sudah dijalankan? Ya, evaluasi di sini kami lakukan setiap 2 tahun sekali, setahun 2 kali. Mekanismenya gimana? Kami melakukan undangan kepada aparatur. Di rapatnya kami ada notulensi, daftar hadir, ada dokumentasinya. Oke, baik. Silakan dulu, Bu. Tegang dulu. Untuk BPD, silakan selain Pak Ketua, siapa? Ini ada perwakilan wanita gitu ya. Pertanyaan sama dengan Ibu Sela tadi terkait SOTK. Kira-kira sudah sesuaikah di desa? Mekanismenya nanti ada bisa teguran secara lisan diberikan kepada aparat desa yang bersangkutan, kemudian teguran bisa juga secara formal seperti itu, Pak. Di sini ketua, wakil ketua, Ibu anggota. Saya anggota. Sekretarisnya? Sekretaris BPD, silakan. Terkait SOTK BPD-nya gimana? Berjalan sebagaimana mestinya gitu ya. Terima kasih, Pak. Nama saya Tiesni. Sekretaris ya. Sekretaris BPD. Oke, silakan Bu. Terkait tata cara evaluasi perangkat desanya Bu, bagaimana? Ya, sesuai yang tadi yang anggota sudah mengatakannya, jadi sudah sesuai dengan di Tarik nafas Bu. Tegang ibunya. sesuai dengan yang di. Tapi saya kira sudah memahami masing-masing begitu ya, antara BPD Ya. dengan Iya. desa, tidak ada apa maksudnya berjalan sebagaimana mestinya. Ini kan BPD dengan desa kan mitra kerja gitu ya. Iya. Jangan sampai terjadi seperti kata Pak Bupati tadi. Oke, demikian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Silakan duduk Bu. Terima kasih. Terima kasih dari DPRD Provinsi. Jadi tadi sudah langsung ke 5 pertanyaan, tempat pertanyaan ya. Ya, 4. Ya, terima kasih Pak. Kemudian selanjutnya ke Inspektorat Provinsi, mohon izin Pak John, ini
terkait dengan pemahaman terkait dengan pengendalian gratifikasi, suap dan konflik. Pertanyaan nanti ke perangkat desa, BPD, kemudian ya dua itu, perangkat desa dan BPD terkait pemahaman pengendalian gratifikasi, suap dan konflik. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Terima kasih Ibu Moderator. Selamat pagi Pak. Siapa ya? Ya oke. Bu Kades, ini gaya yang lain Bu, karena kami biasa meriksa. Jadi saya lihat kayak gini. Menurut sumber siapa ya? Si yang tahu saja tentang pengendalian gratifikasi, suap dan konflik kepentingan. Saya minta aparat desa selain sekretaris dan tadi itu bagian ke kasih pemberdayaan ya. Nah, biasanya yang erat sekali ini biasanya dengan kasih perencanaan. Nah, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Mohon izin, nama saya Wini Riyati. Dan saya di sini sebagai perangkat desa bagian kaum perencanaan keuangan. Baik Bapak, di sini saya akan menjawab pertanyaan Bapak mengenai tentang gratifikasi, suap dan konflik kepentingan. Sepengetahuan kami, gratifikasi itu adalah sama dengan seperti suap. Itu untuk pemberian berupa barang kepada seseorang dari seseorang yang mengarah kepada tindakan yang kurang baik, ya tentunya ke bidang korupsi itu sendiri. Kemudian untuk konflik kepentingan itu sebuah keputusan dari seseorang yang memutuskan dan itu bisa berdampak merugikan orang lain. Seperti apa itu? Contohnya, apabila kita ini ada penanganan di desa, seandainya ada permasalahan keluarga, contohnya saja Pak ya, izin ini yang satu ini kayaknya pro dengan yang punya masalah. Terus karena dia pro, jadi dia ikut walaupun itu tahunya salah, dan itu pun akan berdampak ke gratifikasi itu supaya keinginannya itu sesuai dengan keputusannya. Jadi dia akan kasih hadiah berupa barang atau makanan atau sejenisnya apa. Nah, itu saya tanya sedikit. Ibu tadi bilang mengenai gratifikasi, suap dan konflik kepentingan. Seandainya nih, dua orang yang punya kepentingan ini juga punya hubungan lain. Dalam artian itu dia punya satunya ceweknya lah, dia bukan dia. Dia kasih karena dia pengen sesuatu itu lebih dan proyek yang lain. Dia kasih ini sayang, saya kasih kamu cincin berlian. Tapi juga harus ngurus pekerjaan saya ini gimana nih? Nah ya. Harus itu ditolak. Tolak cinta dong. Ditolak semuanya. Cincin berlian ditolak, kami juga ditolak. Waduh, ini bagus sekali nih. Kan kalau cintanya nanti saya ketemu diri nih. Oke, terima kasih Ibu Kaur Perencanaan. Saya juga salut. Tentang ini berarti memang benar. Nah, sekarang ini BPD. Saya minta tolong siapa yang bisa. Ibu di sebelah saya ini tutup muka, terus mungkin lagi sakit. Oke, Bu, gimana Bu? Karena ini saya jelasin, karena rata-rata juga, karena tadi ada bilang Ibu Kades, kaitannya sih dengan pengusulan. Biasanya jadi ini bisa dirangkum Pak di belakang saya ini, jadi banyak sekali kasus-kasus yang akhirnya masuk ke kejaksaan Pak. Nah, sekarang saya pengen tahu, apakah selama ini ada praktek-praktek khusus di belakang meja atau di belakang kursi atau belakang pintu, terserah lah. Nah, pembicaranya untuk melaksanakan pembangunan tapi yang tidak sesuai, ada nggak? Karena berbenturan dengan anak kita dengan gratifikasi, suatu kepentingan. Saya minta tolong siapa yang bisa menjelaskan. BPD. Oke.
Oke, terima kasih Bapak. Nama saya Setiani. Saya sebagai anggota BPD. Yang dikatakan tadi yang di belakang meja itu tidak pernah Pak. Tidak pernah sama sekali. Terima kasih. Tapi Ibu tahu juga ya tentang suap gratifikasi Bu ya. Yang penting Ibu tahu dulu lah. Tidak ada niat di dalam hati Bu ya. Oke, terima kasih. Mungkin saya serahkan lagi kepada moderator untuk dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Masa tegang ya Bapak Ibu, aman. Selanjutnya ini mungkin untuk masyarakat ya. Pertanyaannya akan disampaikan dari DPRD Kabupaten terkait apakah Bapak Ibu mendapatkan manfaat dari hasil pekerjaan pembangunan. Untuk pertanyaannya, waktu dilimpahkan, persilakan Pak. Baik, terima kasih kepada saudara moderator. Sasarannya ini ke masyarakat. Dari tadi kita perangkat desa, BPD, dari sasaran pertanyaan. Sekarang izin mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu dari masyarakat atau masyarakat ini senior semua yang diketahui. Jadi dari tadi kita membicarakan perencanaan, dari perencanaan sampai ke musdesnya, sampai ke actionnya pembangunan. Jadi semua pembangunan yang ada di Desa Bakauheni berasal dari usulan-usulan Bapak Ibu, berasal dari musyawarah-musyawarah yang tertuang dalam program perencanaan dan dalam BPDes di Desa Bakauheni. Nah, jadi pembangunan pertanyaan kami di sini silakan nanti Bapak Ibu siapa nanti yang menjawabnya atau mengklarifikasi dari pertanyaan kami yang ada di Desa Bakauheni, baik itu infrastruktur, jalan atau apapun, bahkan SDM, pembangunan untuk SDM, manfaat yang dirasakan langsung oleh Bapak Ibu, seperti misalnya pembangunan jalan menuju ke mana atau pembangunan apa, manfaat yang dirasakan. Karena tadi kita bicara usulan jalan itu prioritas, jadi otomatis prioritas ini ke manfaatnya. Silakan Bapak Ibu dari masyarakat untuk menjawab. Silakan siapa yang siap menjawab pertanyaan. Silakan Pak. Baik, selamat siang. Terima kasih atas kesempatan diberikan memberikan jawaban untuk pembangunan yang diadakan di Desa Bakauheni, baik yang kondisi. Maaf, tolong sebutkan nama. Baik, perkenalkan nama saya Wayono. Sehari-hari saya sebagai seorang wira swasta dan juga sebagai seorang pekebun dan juga saya sebagai seorang dosen. Jadi saya mengenalkan diri. Apa yang dibangun oleh pemerintah Desa Bakauheni selama ini memang bermanfaat. Pertama, pokoknya jalan usaha kami tetap pendidikan usaha kami sangat menunjang kelancaran daripada petani dan pekebun seperti mencari nafkah. Jadi dengan kelancaran itu yang dulunya petani berjalan kaki sekarang bisa naik motor sampai ke kebun. Kemudian ketika mereka membawa hasil yang dulu dipanggul dengan bahu sekarang bisa ditaruh di boncengan motor. Jadi sangat-sangat bermanfaat sekali. Begitu juga dengan pembangunan lain seperti umpamanya pemberdayaan, mungkin untuk orang taruna ataupun yang lainnya seperti ibu yang memberikan keterampilan, saya kira sangat bermanfaat karena mungkin bertambah di keterampilan mereka, jadi ada peluang mereka juga bisa meningkatkan pendapatan mereka. Jadi sekali itu saja Pak yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih Pak. Silakan duduk. Ada lagi dari Bapak Ibu? Mungkin tadi dari Bapak, dari Ibu, lagi dari masyarakat. Boleh tambah satu lagi manfaat yang dirasakan. Ini ibu-ibu biasanya mungkin pembangunan apa atau kegiatan apa, pelatihan apa lagi, pembangunan peningkatan SDM-nya. Bagaimana? Atau cukup Bapak itu tadi? Silakan sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya.
masyarakat Desa Bagu yang kami rasakan di dalam pembangunan desa sangat-sangat berguna bagi kami sebagai petani, utamanya dalam proses jalan ke perkebunan dan ke persawahan. Kami sangat mendukung sekali atas pelayanannya ke kami yang sangat menggunakan akses pelayanan di desa kami dan sangat bermotivasi sekali dalam pembangunan. Utamanya kami sangat merasakan begitu bermanfaatnya bagi kami masyarakat desa. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu, silakan Ibu. Berarti termasuk juga pemberdayaan untuk masyarakatnya juga dalam pekerjaan pembangunan ini juga termasuk langsung menerima manfaat. Biasanya dalam pekerjaan itu yang BUMDes dilibatkan masyarakat langsung dalam pembangunan, kegiatan pembangunan. Baik, itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak John dari BPND Kabupaten. Selanjutnya pertanyaan ke-8 dan ke-9 ini akan dipertanyakan oleh Inspektorat Provinsi untuk penyedia. Ini terkait gratifikasi dan untuk perangkat desa terkait substansi fakta integritas. Waktu dan tempat kami persilakan Pak. Terima kasih. Nah, ketemu lagi. Mana nih penyedia ini? Akan untuk penyedia. Ini biasanya kalau kami periksa di SKPD ini pasti saya panggil pertama nih. Penyedia mana? Oke. Ayo Pak Haji. Silakan. Pak Haji. Nah, ini dengan Pak Haji ada dua ya. Apa sih sama ya? Oke, saya minta dua-duanya. Beranikah Pak Haji menyatakan tidak adanya gratifikasi atau sejenis selama dan setelah proses pengadaan? Terima kasih. Nama saya Haji Aspuri di dalam masalah pembangunan Haji Aspuri. Di dalam kami menyediakan barang, ulun berani menyatakan bahwa tidak ada sesuatu yang bertujuan untuk korupsi. Bersedia. Ini juga ada pertanyaan yang biasanya kadang-kadang ada tanda terima kasih sudah memuluskan, memang tidak ada yang mengasih ya? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Memang Pak Haji berani menyatakan oke. Mungkin Bapak satunya lagi. Silakan Pak. Nama saya Fitriyanto dari TV Nur ID. Fitriyanto. Pembangunan Pak ya? Oke. Pekerjaan apa Pak? Pekerjaan desa apa Pak? Ada di dalam toko bangunan. JO ya Pak ya? Iya. Oke, Pak Haji tadi penyedia barang juga ya? Sama dengan Pak ya? Kita ada kayu. Oh, kalangan kayu. Mebel. Seperti Penyedia kayu untuk jembatan. Silakan Pak Fitriyanto. Ya Pak. Ada kamar? Ada. Yakin Pak? Yakin. Oke, kalau memang Bapak tulus dan mendukung Ibu Kades membangun desa, saya ucapkan juga terima kasih tentang hal ini. Kita semua biar kita tahu bahwa Kades ini memang bersih ya dan berserapan. Nah, yang ke-9 ini khusus untuk perangkat desa. Apakah Anda itu memahami tentang substansi fakta integritas? Pertama, saya tanyakan apa itu fakta integritas? Bagaimana
caranya Anda berkomitmen, maksudnya dibuatnya fakta integritas. Saya persilakan. Silakan, mungkin saya dua orang lah. Saya yang tadi. Ya, baik, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Puji Intan Lestari, jabatannya sebagai staf desa. Nah, mengenai fakta integritas ya Pak, kalau menurut pemahaman saya, fakta integritas itu adalah komitmen yang tertulis atau pernyataan yang resmi, bisa juga disebut dengan janji gitu Pak, untuk menjalankan tugas kita dengan jujur, transparan, dan juga bertanggung jawab. Nah, tujuannya dilakukan fakta integritas ini mungkin untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat desa dan juga pastinya untuk mencegah tindakan korupsi Pak, dan juga kolusi, nepotisme atau yang disingkat dengan KKN. Nah, jadi kenapa perangkat desa melakukan penandatanganan fakta integritas itu sebagai bentuk komitmen bersama perangkat desa untuk bekerja tanpa menyalahgunakan wewenang dan juga untuk mengutamakan kepentingan masyarakat desa Pak. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada yang lain bisa menambahkan. Jangan nyontek ya. Silakan, atas nama Bu. Siapa? Atas nama Amelia Prihatin. Amelia ya. Kaur umum. Amelia. Kaur umum. Amelia Amelia Prihatin. Saya pikir Amelia Santi. Prihatini. Tahu umum ya Bu ya? Iya. Oke, silakan Bu. Terkait fakta integritas, ini ketujuannya. Oke, silakan. Langsung ketujuannya supaya kita tidak melakukan korupsi tadi. Kita ada penandatanganan fakta integritas yang bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan seperti apa tuh Bu? Pelayanan seperti misalnya minta surat keterangan di waktu misalnya tidak di jam yang misalnya di luar hari kerja, kita tetap laksanakan. Misalnya permintaan surat keterangan meninggalkan sewaktu-waktu, misalnya ada karyawan yang dari perusahaan biasanya minta surat keterangan supaya bisa minta izin dari atasan gitu. Oke, kalau tidur gak apa-apa dibangunin Bu ya? Ya nggak apa-apa Pak. Terima kasih Bu. Nah, Sama-sama. oke. Oke lah, lanjut saja ke moderator dulu untuk Inspektorat Kabupaten. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaan ke-10 ini ditujukan untuk BPD. Ini terkait sama fakta integritas dari Inspektorat Kabupaten. Kemudian ya itu dulu untuk indikator untuk komponen yang terakhir, untuk komponen yang pertama. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Yulia Sari. Baik. Sebelumnya boleh kita aplaus dulu untuk kita semua. Baik, kami lanjutkan pertanyaan masih terkait fakta integritas. Pertanyaan ini kami tujukan kepada BPD. Nanti boleh dari Bapak Ketua atau anggota bagian saling melengkapi boleh ya. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa, apakah Bapak Ibu dari BPD mengetahui fakta integritas yang sudah dibuat oleh perangkat desa, dan menurut pengamatan Bapak Ibu atau pengalaman Bapak Ibu sejauh mana fakta integritas ini berpengaruh terhadap pola kerja atau sudah sesuai nggak komitmen di dalam fakta integritas ini dilaksanakan dalam tugas sehari-hari? Terima kasih. Terima kasih kami dari Ketua BPD yang ditanyakan oleh Ibu bahwa mengenai fakta integritas kami sudah mengetahui Ibu bahwa itu adalah komitmen untuk mengerjakan apa yang diusulkan oleh masyarakat mengenai pembangunan maupun pemberdayaan
sudah tertuang dalam surat supaya ada rambu-rambunya untuk pemerintah desa untuk melaksanakan kegiatan, dan itu semua dikonsultasikan atau diberitahukan kepada BPD. Ya, kami juga BPD tahu ada kegiatan yang akan diadakan di desa atau ada kegiatan yang akan didanai di desa. Itu. Ya. Dan pelaksanaan tugas sehari-hari bagaimana Pak menurut Bapak? Apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan fakta integritasnya? Iya, sudah dilaksanakan. Boleh diberikan contohnya Pak? Contohnya, begini, setiap ada kegiatan bahwa kami ada melibatkan BPD untuk survei kegiatan ini yang akan didanai untuk tahun ini, bahwa akan ada pencairan, sebelum ada pencairan ada penandatanganan fakta integritas supaya pemerintah bisa mencairkan dana ke desa karena tidak ragu-ragu lagi, karena sudah ada kesepakatan bersama untuk melaksanakan kegiatan yang didanai dari dana yang mau BIDI maupun ADD. Baik Pak, terima kasih Pak. Dan pertanyaan selanjutnya ini kaitannya dengan evaluasi kinerja. Pertanyaan ditujukan juga kepada BPD, oleh penelitian nanti yang menjawabnya. Dalam rangka memastikan kinerja pemerintah desa sudah berjalan secara efektif, salah satu mekanisme yang perlu dilaksanakan adalah melaksanakan evaluasi kinerja kepada perangkat desa. Apakah Ibu dari BPD sebagai lembaga yang mewakili masyarakat, apakah sudah mengetahui Pak dilaksanakan evaluasi kinerja ini? Evaluasi kinerja ini seperti apa? Kemudian bagaimana peranan BPD terhadap evaluasi kinerja ini? Saya persilakan yang mewakili. Selaku wakil BPD, kinerjanya di aparat desa memang sudah dilaksanakan Bu. Terus sepengetahuan saya berjalan dengan baik. Terus penilaiannya juga baik dilakukan, laporan dari kepala desa ke BPD juga sudah dilaksanakan dengan baik. Itu aja. Peranannya koordinasi Bu. Kalau untuk keterlibatan dalam evaluasi kinerja secara langsung memang tidak, tetapi kepala desa biasanya berkoordinasi dengan BPD. Seperti itu Bu. Baik, terima kasih Ibu jawabannya. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Memiliki sarana atau fasilitas pengaduan, di mana ada fasilitasnya ini kalau yang tercatat berupa email, website, media sosial. Kemudian untuk fasilitas pengaduan konvensionalnya itu ada kotak pengaduan. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu masyarakat sekalian di Desa Barok, nanti bisa dijawab. Kira-kira selama ini apakah mengetahui ada
fasilitas pengaduan tersebut di Desa Bagok, kemudian apakah pernah menggunakannya untuk mengadu atau mengeluh, dan apakah aduannya itu memperoleh tanggapan atau hanya dibiarkan hanya sekedar diadukan, tidak ada tanggapan, tidak ada jawaban, atau bagaimana? Mungkin bisa nanti saya minta 2 orang ya, silahkan berdiri, sebutkan nama dan boleh dijawab, bebas siapa aja yang pernah mengadu mungkin ya, tukang adu ya. Terima kasih. Nama saya Hendri Adrianus, Ketua RT 2. Biar saya tahu, tapi saya tidak pernah mengadu. Saya tidak bisa. Itu aja. Kalau untuk itu kan saya tahu, tapi tidak pernah kita ngadu-ngadu gitu sama masyarakat, tidak pernah juga. Tahunya dari mana Pak ada fasilitas pengaduan? Kalau kita di Facebook. Di Facebook ya. Ya, sama baca aja. Terima kasih. Tapi tidak pernah mengadu ya. Mungkin yang pernah mengadu nggak? Mungkin mengeluh nggak? Kalau bukan aduan mungkin sekedar keluhan. Silahkan perkenalkan nama. Terima kasih. Nama saya Harno Isyai. Masyarakat Isyai. ISA semuanya atas I. Kami masyarakat, kami pernah mengadu, bukan mengadu kepada ketua BPD. Ketua BPD itu perwakilan masyarakat. Namun ketua BPD dilaksanakan. Apa yang kita keluhkan ke BPD, BPD langsung menanggapi, langsung ditindak. Jadi kami di Bagok ini Pak, masalah BPD maupun desa sangat-sangat menanggapi kalau ada pengaduan dari masyarakat. Kalau saya pernah merasai Pak. Nah, merasai, rasa laporkan ke Pak konsultasi dengan BPD langsung menanggapi Pak, langsung ke lapangan. Karena BPD kan perbagian dari kami Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berarti ada aduan langsung di tindak lanjuti ya. Oke, bagus. Baik. Selanjutnya saya mau bertanya kepada salah satu dari perangkat desa, mungkin yang tadi belum ada menjawab. Bisa dijelaskan kepada kami tentang layanan apa saja sih yang ada di kantor desa yang diberikan atau tersedia untuk masyarakat selama ini? Baik itu apakah dari segi biaya segala macam, ada biaya atau tidak, dan jenis layanannya apa saja? Selamat siang, nama saya Perno Radianto. Tapi asli orang sini Pak ya, bukan orang Jawa. Biarpun namanya Radianto. Saya sebagai kasih pemerintahan dan pembangunan. Di desa kami Selain-lainnya ya lumayan banyak seperti bikin surat-surat, surat sakit, surat keterangan kurang mampu, surat tanah, tabel beli ada di desa kami. Apakah ada yang dipungut biaya gitu mungkin kan, atau ada yang gratis? Oh, puji Tuhan selama ini gratis Pak. Kemudian apakah ada kesulitan dari masyarakat untuk mengakses hal tersebut, layanan tersebut selama ini, atau lancar saja? Lancar saja Pak, yang penting datang ke kantor desa. Oke, siap pasti dilaksanakan dikerjakan. Walaupun tadi di luar jam? Siap, pasti tetap. Waduh, sangat-sangat bagus ya Pak ya. Ya, silakan dulu. Oh ya, tadi ada sedikit ketinggalan mengenai pengaduan tadi Bapak, mungkin ini ada tambahan. Itu kalau di pengaduan itu
apakah anggota BPD itu mengetahui atau tidak? Tapi tadi mengadunya ke anggota BPD ya. Oke, itu langsung mengetahui ya. Kemudian apakah biasanya itu setiap ada pengaduan itu dibikin dokumentasinya Pak? Mungkin berupa rekap bahwa di bulan Januari 2025 misalkan ada beberapa pengaduan dan apakah terselesaikan atau masih proses tindak lanjut seperti itu. Mungkin itu bisa ditambahkan Pak. Ya, terima kasih. Kami sebagai anggota BPD sering ada pengaduan dari masyarakat mengenai kegiatan pembangunan di luar Pemdes. Ada pihak-pihak yang dari mungkin dari dinas yang terkait atau dari pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan pembangunan di Desa Bagok. Mungkin ada sesuatu hal yang kurang berkenan di masyarakat. Mereka juga mengadukan kepada kami. Kami bersama dengan koordinasi dengan kepala desa supaya turun ke lapangan Pak untuk mencek apakah sesuai atau tidak speknya seperti yang sudah dilaksanakan itu. Kalau tidak sesuai kami minta supaya itu disesuaikan dengan RAB mereka, dengan perencanaan mereka, dan kami tidak mau ada komplain dari masyarakat karena mereka komplain ke BPD dan pemerintahan desa. Nah, untuk dokumentasi, kalau dokumennya Pak, ya untuk sementara belum ada, kami mempersiapkan karena cuman foto dokumen bukan ya dokumentasi, bukan dokumen yang berupa tulisan itu setiap ada kegiatan. Dan mudah-mudahan ke depan kami juga akan melaksanakan setiap ada kegiatan pengaduan dari masyarakat, kami akan merekap dari tanggal bulan Januari sampai sekian itu ada tidak pengaduan dari masyarakat mengenai apa, kegiatan apa, itu akan kami laksanakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya saya mau menanyakan kepada warga masyarakat. Ini sama dengan pertanyaan saya kepada Bapak Permo tadi. Apakah di sini masyarakatnya mengetahui tentang jenis-jenis layanan yang tersedia di kantor desa? Dan mungkin apa yang pernah masyarakat dapatkan? Silakan. Terima kasih. Nama saya Gisarno. Setahu saya untuk pelayanan ke masyarakat itu sudah sering di-share oleh Ibu Kepala Desa di grup masyarakat Desa Bagok, baik itu email, Facebook, Instagram, dan lainnya. Dan ada di sini secara di desa ini ada kotak saran. Kalau menurut saya di sini masyarakat mungkin ya menggunakan kotak saran, ya. Dan lebih lagi kalau dari pelayanan itu tadi, ya mungkin yang lebih tahunya ada respon apa tidak dari pihak mereka pemerintah desa. Ya, kalau kami dari masyarakat ya sudah tahu sebenarnya, sudah bisa di Instagram apa, Facebook apa, di situ emailnya ada. Tergantung masyarakatnya apakah betul-betul buka apa tidak. Ya, dan lagi kebiasaan masyarakat di sini karena sering ada pertemuan, ada rapat, ada musdes, gotong royong, lebih sering mengadu langsung, ya baik ke Ibu Kadesnya maupun ke BPD. Jadi di situ lebih nyaman langsung dijawab. Jadi itu informasinya. Sekian dan terima kasih. Itu untuk aduan ya Bapak. Kalau untuk menggunakan layanan, apakah pernah mungkin bikin surat apa, surat keterangan atau apa, pernah Pak? Kalau layanan setahu saya itu ya masyarakat langsung datang ke desa. Maksudnya Bapak apakah pernah memperoleh layanan dari desa? Oh ya pernah. Mungkin bisa disebutkan Pak apa contohnya? Ya contohnya minta surat keterangan pindah tempat, ya lalu ya
Ya apa-apa syaratnya ya demikian, saya rasa begitu. Dan gratis. Iya. Baik, saya kira cukup dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik Bapak Ibu, mungkin perlu diingatkan waktu kita hanya tinggal kurang lebih 10 menit kalau sampai jam 11 ya. Mungkin sekitar 15 menit boleh kita tawar 5 menit ya. 11 lewat 5. Pertanyaan, mohon izin. Ya, pertanyaan kita masih ada sekitar kurang lebih 9 lagi. Untuk pertanyaan selanjutnya kami mohon dari DPRD Kabupaten untuk ditujukan kepada perangkat desa dan masyarakat. Silakan Pak, pertanyaan nomor 15 dan nomor 16 terkait memahami struktur APBDes dan informasi mengenai APBDes. Waktu dan tempat Pak, silakan. Baik, terima kasih. Ini untuk perangkat desanya. Jadi kita tahu dalam APBDes itu ada strukturnya, ada mekanismenya untuk pendapatan desa, belanja desa, dan prioritas penggunaan desa, pembiayaan desa biasanya. Jadi kita ingin tahu dari perangkat desa, takutnya tahunya cuma dari dana desa, dari pusat, yang untuk pendapatan desa itu. Jadi kita minta penjelasan atau bagaimana pemahamannya dari perangkat desa untuk mengenai pendapatan desa ini salah satunya. Apa-apa saja, dari mana saja pendapatan desa ini bersumbernya. Itu silakan siapa? Silakan langsung katakan. Kita tidak izin. Ya. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Yang ditanyakan tadi komponen APBDes di desa. Komponen APBDes itu terdiri dari pendapatan, belanja desa, dan pembiayaan. Dan untuk pendapatan itu terdiri dari pendapatan asli desa, kemudian pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain yang besar. Dan kemudian untuk belanja, di komponen APBDes itu terdiri dari belanja di 5 kegiatan. Untuk pertama itu kegiatan operasional pemerintah desa, kemudian kegiatan pembangunan, kemudian kegiatan pembinaan kemasyarakatan, dan kemudian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan belanja yang tidak terduga. Dan untuk pembiayaan itu terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Untuk yang pertama itu penerimaannya dari SIMPA, sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, dan kemudian pengeluaran anggaran itu untuk dari ketahanan pangan, untuk permodalan BUMDes. Baik, lengkap ya dijawab. Padahal yang saya tanyakan pendapatan saja tadi. Ya. Oke, luar biasa. Iya. Satu lagi. Tadi di pendapatan ada pendanaan dari dana lain-lainnya yang sah ya. Bisa diberikan contohnya seperti apa itu? Oke. Terus dan lainnya apa lagi? Yang setahu saya yang untuk desa Bangun itu cuma di yang pernah ada dana PPDS itu Bunga. Belum ada hibah ya? Belum ada sepagawan di plaza. Oh, maaf, ada. Kemarin tuh dapat dari yang ini dari lomba desa. Masuk buat jadi pendapatan desa ya. Oke, baik, terima kasih. CSR-nya? Nah, itu. Iya, ada di provinsi tahu karena dekat ini posisinya. Baik, terima kasih, silakan duduk. Selanjutnya ke masyarakat lagi. Oke. Untuk informasi tadi media informasi yang disampaikan oleh Pemdes, kita ada menangkap tadi dikatakan lewat Facebook, lewat media sosial, banyak sekali media-medianya pada website desa. Nah, jadi yang kita tanyakan ini kepada Bapak Ibu dari masyarakat desa ini itu untuk media sosial
sosial. Selanjutnya untuk yang pengumuman seperti baliho atau spanduk, di mana apakah Bapak Ibu dikasih tahu, memang dikasih tahu oleh PPS, pihak pemerintah desa lewat media sosial bahwa punya kita sudah ada spanduknya, tetapi Bapak Ibu tidak tahu di mana letaknya. Jangan-jangan di belakang kantor desa atau di mana? Tidak tahu. Jadi apakah Bapak Ibu lokasi tempat spanduk atau ditempatkan atau website itu, alamat situsnya itu memang benar-benar tahu, dan di dalam website itu apakah memang dalam media sosial itu apakah memang ditempatkan atau dikasih tahu untuk pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desanya itu. Dan kita harap Bapak Ibu juga memahami isi dari yang disampaikan oleh dari pihak pemerintah desa melalui media sosial, dan itu fisik spanduk. Silakan Bapak Ibu dari pihak masyarakat, letak-letak posisinya di mana atau alamatnya, situsnya. Selamat siang. Terima kasih kesempatan diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Arsana Arianto. Ya, dengan siap sudah Pak. Terima kasih pertanyaan Pak. Kalau untuk spanduk-spanduk itu sebenarnya sudah terpampang di depan kantor desa. Jadi setiap kita lewat sini, hampir lihat sudah ada, sudah terbaca. Nah, apalagi bagi kami lansia ini nggak bisa menggunakan internet Pak, nggak tahu. Jadi apa yang terpampang itu hanya kami ketahui. Jadi pada kesempatan ini saya ingin apresiasi kepada Ibu Kades, Kepala Desa dan PMD. Kita aplaus dulu. Dan selama saya tinggal di Desa Baguk ini, tidak ada terindikasi ada korupsi di desa ini. Jadi apa-apa yang sudah disampaikan itu benar-benar tersalur kepada masyarakat. Apa-apa yang disampaikan oleh masyarakat itu sudah diterima dan dapat direalisasikan di masyarakat. Contohnya ada jalan desa ini jalan sudah mulai diperbaiki, ditambah supaya ada lebar jalannya. Kemudian jalan usaha tani seperti kata Bapak yang tadi itu bisa sepeda motor sampai ke kebun, nggak lagi capek-capek mengambil hasil kebunnya. Kemudian jalan usaha tani sangat dibangun juga, ada titiannya, ada jembatan ulingnya, jadi tidak capek-capek. Ke Baru hari ini Pak, naik sepeda motor langsung sampai Baru. Ya, terima kasih kepada dan kepada aparat semuanya atas kepercayaan untuk kita semua agar desa kita menjadi lebih maju. Terima kasih Pak. Baik Bapak, terima kasih. Berarti lebih efektif yang spanduk itu Pak ya. Kalau untuk lansia. Oke, baik, terima kasih. Itu saja Bu. Silakan kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Mengingat waktu yang ada, kami mohon untuk satu pertanyaan satu orang ya, karena waktu kita semakin. Selanjutnya pertanyaan terkait untuk perangkat desa akan disampaikan oleh Kominfo Provinsi, perangkat desa dan masyarakat dari Kominfo Provinsi. Waktu tempat dipersilakan Bu. Terima kasih Bu Moderator, izin dari Inspektorat dan BPJS. Terima kasih. Pertanyaan saya tadi sudah dari tata laksana pelayanan publik dan pengawasan. Sekarang saya akan bertanya kepada kasih pelayanan. Kasih pelayanan siapa? Minta dijawab. Apakah tadi pemaparan Ibu Kades bahwa ada maklumat pelayanan desa? Tolong disebutkan apa poin atau isi tersebut di dalamnya yang mengikat, dan apa-apa poin-poin itu mungkin dijelaskan kepada kita, kepada kasih pelayanan. Tolong
kasih untuk pertanyaannya Bu. Saya Puji Tanastari. Tadi jabatan saya sebagai staf desa. Kebetulan untuk di Desa Bagok ini belum ada yang namanya kasih pelayanan izin Bukades. Betul. Nah, saya izin menjawab untuk mengenai maklumat pelayanan. Mungkin saya tidak menjelaskan secara rinci, tapi maklumat pelayanan ini yang ada di Desa Bagok yang di-share di media sosial, yang terpampang di depan ataupun di depan balai desa juga ada. Nah, itu adalah pernyataan resmi dari pemerintah desa untuk menyampaikan pelayanan sesuai standar gitu Bu, yang ada di kantor desa. Contohnya yang sudah tersedia di depan maupun di medsos, itu sudah ada yang namanya SPM Bu. Nah, SPM itu berisi 11 pelayanan dengan waktunya ada yang berbeda-beda, waktu 10 menit, terus ada yang 2 hari, 2 hari itu biasanya SKT. Nah, apa saja pelayanannya? Salah satunya pelayanannya seperti yang dikatakan teman-teman aparat desa tadi, seperti membuat surat keterangan tidak mampu, surat keterangan tanah, mungkin itu yang bisa. Yang saya tanyakan di dalam poin-poin itu maklumat itu pertanyaannya tadi bahwa standar-standar pelayanannya. Betul. Kemudian adakah poin-poin yang mengikat seperti janji kepada masyarakat, karena pelayanan di desa itu diharapkan semua masyarakat. Jika tidak dilaksanakan, apa konsekuensinya? Adakah tersirat di dalam maklumat? Oh betul Bu, untuk di dalam maklumat pelayanan desa sudah ada tersirat. Kalau misalnya pelayanan kita masih kurang, di situ kita akan menerima konsekuensi sesuai yang sudah berlaku. Nah, apa itu konsekuensinya? Mungkin kalau di sini saya tidak mau asal menjawab mengenai hal tersebut, dan juga untuk maklumat pelayanan tadi. Kemudian ya udah. Kemudian saya tanya tadi karena yang menjawab tadi fakta integritas. Apakah sama fakta integritas dengan maklumat? Kalau maklumat dengan ya karena arahnya menjawab seperti itu kayaknya berkaitan ya Bu. Kayaknya saudari menjawab seperti sama, padahal beda. Kalau saya jadi mungkin di tengah Ibu Kades untuk menjelaskan maklumat ini. Mohon izin, mungkin itu maklumat dengan fakta integritas nggak berbeda jauh, karena ya maklumat pelayanan ini ya kami menyampaikan seperti yang disampaikan tadi atau yang Ibu nyatakan. Kalau maklumat pelayanan ini semisal, karena kebetulan sampai pada saat ini tidak pernah dari masyarakat kami. Jadi seperti yang disampaikan kami, maklumat pelayanan kami artinya ada konsekuensi ketika kami menyatakan maklumat. Konsekuensinya dari kami, ya kami akan berbenah, artinya aparatur desa kami yang melayani di bidang administrasi pada khususnya yang sering melayani masyarakat itu di bidang administrasi. Itu sekiranya kalau tidak bersesuaian, ya ada komitmen tersendiri yang harus kami inikan. Itu sih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Kades. Kemudian saya kembali kepada masyarakat. Dari isi maklumat pelayanan di desa, kira-kira apa harapan-harapan dari masyarakat tentang adanya maklumat itu? Tolong masyarakat. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Nama saya Disarno. Ya, pada mulanya saya juga kurang begitu paham maklumat, tetapi saya mengenal bahwa maklumat itu memang kurang lebih dengan fakta integritas. Cuma karena di maklumat ini adalah menyangkut pelayanan. Pelayanan itu ada akibat apabila tidak dilaksanakan sesuai. Contoh, misalnya desa menjanjikan selesai dalam waktu 3 hari. Ternyata waktu 3 hari itu tidak selesai. 1 minggu. Kenapa? Mungkin kadesnya nggak ada atau apalah masalah. Kalau jadi masalah itu mungkin apa? Nah, itu ada konsekuensinya bahwa masyarakat yang pengguna pelayanan bisa menuntut
kepala desa atau perangkatnya berbenah atau secara hukum. Nah, di situ intinya. Apabila tidak sesuai dengan pelayanan kepada masyarakat. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Sedikit lagi saya mungkin tambahkan karena kami adalah dengan Master Tony adalah penyuluh anti korupsi di provinsi. Mungkin tadi dengar yang gravitasi, suap dan konflik kepentingan. Gravitasi itu gratifikasi itu adalah penerima sesuatu seseorang karena ada kekuasaan atau jabatannya. Jadi menerima sesuatu itu karena menggunakan power atau kekuatan yang ada pada dirinya untuk keuntungan di masa yang akan datang. Jadi belum ada harapan, belum kelihatan jelas ya. Dia ingin memberikan sesuatu, misalnya uang karena dia adalah kepala sekolah meluluskan anaknya, tapi tidak terlihat. Itu harapannya ke depan untuk kepentingan di depan. Jadi tidak, yang aktif itu adalah yang subjeknya. Kemudian kalau suap itu ada tekanan, ada paksaan. Jadi kalau tidak diberi, ada tekanan kepada orang yang membutuhkan kepentingan kita. Jadi itu bedanya suap dan gratifikasi. Jadi ada semacam paksaan di dalam. Itu saja. Terima kasih, Bu. Terima kasih dari Kominfo Provinsi, Bu Marlin. Selanjutnya terkait komponen partisipasi masyarakat, ini ada pertanyaan dari DPRD Kabupaten untuk perangkat desa terkait memahami prosedur dalam bentuk penyusunan KPDes. Kami persilahkan dari DPRD Kabupaten. Baik, terima kasih. Untuk perangkat desa dan di sini menyangkut komponen partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes, tentunya ada tahapan-tahapannya, termasuk di dalamnya itu adalah penyusunan RKPDes. Nah, dalam prosedur RKPDes ini tadi kita mengutip ada dalam pemaparan Ibu Kades ada disebutkan tadi tim 11. Karena ini partisipasi masyarakat, berarti tim 11-nya mungkin ada dari pihak masyarakat, termasuk semua unsur. Jadi mungkin salah satu nanti dari tim 11 ini bisa menjelaskan bagaimana prosedur dalam penyusunan RKPDes ini. Seperti yang Pak Nata sampaikan tadi, semua yang kita tanyakan, semua yang kita sudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Jadi kami yakin dari Bapak Ibu, tim 11 tadi silakan kalau ada untuk menjelaskan bagaimana prosedur penyusunan RKPDes. Izin sebelum menjawab, mungkin ada dari teman-teman dari perangkat desa atau masyarakat yang ingin melaksanakan sholat, silakan. Ya, silakan kalau ada mau sholat. Ya, silakan yang menjawab tim 11 penyusun RPJM dan RKPDes. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Gagarin. Sehari-hari saya sebagai penyadap karet di Desa Baik untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi untuk penyusunan RKPDes itu bermula dari semacam penggalian gagasan yang terlebih dahulu. Itu penggalian gagasan di setiap DPRD, jadi itu ditampung sampai untuk menyepakati beberapa usulan dari RT. Kemudian selanjutnya sampai tahap musyawarah desa.
musyawarah desa. Di dalam musyawarah desa itu setiap RT itu mengajukan usulan-usulan yang prioritas di RT masing-masing. Nah, itu. Selanjutnya dari musyawarah desa itu dilesakkan ke musrenbang desa. Yaitu di dalam musrenbang desa itu adalah penetapan hasil. Apa itu semacam kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa itu disampaikan oleh pemerintah desa apa di bidang mana yang akan diprioritaskan. Nah itu semacam itu. Jadi di dalam musrenbang desa itu kepala desa sudah menyampaikan apa-apa yang disampaikan dari RT masing-masing. Nah, sekira itu Pak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berarti sudah sesuai prosedur Pak ya. Dan penyusunan RKP desa itu berdasarkan hasil musyawarah desa. Satu saja lagi dari perangkat desa kami minta singkat saja menyatakan, artinya dalam musyawarah desa itu memang hasil dari musdes itu itulah yang dimasukkan ke dalam RKP desa sesuai dengan program prioritas yang ada. Satu saja pernyataan menyatakan iya atau tidak. Itu saja. Memang sesuai hasil musdes itu. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk kesesuaiannya dari hasil musdes memang setelah pembahasan dan penetapan dan langsung dimasukkan ke dalam RKPDes melalui musdes dan tim 11. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu saja, moderator. Selanjutnya pertanyaan ke-20 ditujukan kepada masyarakat dan ini terkait dengan ada tidaknya pemberian gratifikasi kepada perangkat desa. Ini disampaikan dari Inspektorat Kabupaten. Waktu dan tempat dipersilakan. Saya lanjutkan. Pertanyaan ini kami tujukan kepada masyarakat desa kaitannya dengan pelayanan publik. Nah, saya ingin bertanya, dalam pelayanan publik di tingkat desa, misalnya seperti pengurusan surat menyurat. Nah, apakah Bapak Ibu, sesuai pengalaman Bapak Ibu, dalam pengurusan surat menyurat tersebut pernah memberikan semacam hadiah atau makanan kepada perangkat desa yang mungkin diberikan karena terima kasih atau karena pengen cepat selesai nih suratnya? Pernah nggak Bapak Ibu dari masyarakat? Apakah ada praktek seperti itu di Desa Bagong ini dalam pelayanan publik? Terima kasih, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjawab pertanyaan dari Inspektorat Kabupaten. Kalau nama saya Ila Ralita. Ya. Nah, sesuai dengan pertanyaan yang telah diberikan tadi kepada kami, saya juga berusaha untuk menjawab pertanyaan Ibu. Kami memang pernah membuat ataupun tentang administrasi ke sini. Sebenarnya tidak ada untuk praktek memberikan hadiah ataupun memberi imbalan berupa uang yang mohon maaf untuk ucapan terima kasih di pemerintahan desa ini tidak pernah dilakukan seperti itu. Ya, saya kira itu saja pertanyaan jawaban dari kami. Sekian dan terima kasih. Sesuai dengan pelayanannya ya Bu? Iya, Gratis memang gratis. sesuai sekali, gratis, tidak ada dipungut biaya dan lain-lain. Terima kasih. Ya. Cukup saya serahkan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan ke-21 ini kepada tim pelaksana kegiatan
terkait dengan prosedur dalam pelaksanaan pembangunan desa. Ini pertanyaan disampaikan dari DPRD Kabupaten. Kami waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih. Nah, ini yang rentan di tim pelaksana kegiatan ini rentan. Baik, ini tujuannya kepada tim pelaksana kegiatan dan nanti kami minta klarifikasinya dari masyarakat. Bagaimana pelaksanaan pembangunan di desa itu yang dilaksanakan oleh TPK. Tapi pertama kali kami minta dari tim pelaksana kegiatan untuk menjelaskan bagaimana prosedur dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Persilakan. Saya akan menyentuh dalam prosedur pembangunan yang ada di Desa Bandung. Kita dari pembuatan NAP serta desain. Setelah itu kita melakukan menyurati ke pihak penyedia, yaitu permintaan penawaran. Setelah itu dari pihak penyedia membalas surat kita bahwa mereka mengatakan apa ya harganya sekian. Setelah itu kan habis itu kita kalau sudah sesuai pas langsung melakukan pesanan barang. Setelah pesanan barang datang, kita ada surat perjanjian, surat terima, surat terima barang dari penyedia ke kami. Setelah itu selesai, mereka mengirimkan surat permintaan pembayaran. Sampai ke pelaporannya, Pak ya. Baik, terima kasih. Dari masyarakat satu lagi sedikit kami minta bahwa untuk pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan desa itu dari masyarakat, transparansi dari KPK itu bagaimana? Apakah ada suatu pengumuman kegiatan atau apa? Silakan sedikit singkat saja. Silakan dari masyarakat yang pernah melihat, bahkan mungkin terlibat dalam kegiatan tersebut. Dari tokoh pemuda, Pak, tokoh pemuda itu biasanya kalau terlibat dalam pembangunan di desa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Migo Dionelius selaku tokoh pemuda. Di situ saya ingin menjawab yang dilaksanakan itu seperti adanya pembangunan infrastruktur desa, yaitu seperti jalan usaha tani, yang kemudian ada pembangunan ya jembatan baik. Nanti yang jelas transparansinya KPK melaksanakan sesuai prosedur, sesuai memang dengan rapnya, memang sesuai seperti itu ya. Baik. Baik. Terima kasih. Silakan duduk. Itu saja. Kita kembalikan lagi kepada moderator. Siap. Ini terakhir komponen yang terakhir terkait kearifan lokal. Pertanyaan 22-2023 ini diberikan dari Inspektorat Kabupaten. Konfirmasi kepada masyarakat, silakan dari Ibu Yulia Sari untuk tempat silakan. Baik, pertanyaan ini atau konfirmasi ini kami tujukan kepada warga masyarakat terkait kearifan lokal. Dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Garut ini tentu ada nilai-nilai budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, menurut Bapak Ibu, adakah tradisi atau adat istiadat yang mencerminkan sikap jujur, mandiri, bertanggung jawab, adil, sederhana, disiplin, kerja keras, sebagaimana yang tercantum di dalam nilai-nilai anti korupsi. Nah, dapatkah Bapak Ibu
Bapak Ibu menjelaskan contoh nyata penerapan nilai-nilai tersebut yang masuk di dalam adat istiadat yang masih dijalankan di Desa Bagok sampai saat ini. Boleh salah satu aja Pak, nggak apa-apa. Nilai-nilai budayanya satu, nilai anti korupsinya satu saja dikaitkan dengan budaya yang ada saat ini, yang masih berjalan saat ini. Saya silakan, terima kasih. Terima kasih Bu. Nama saya Gandhi Landu. Gandhi Landu. Jadi posisi di masyarakat adalah sebagai masyarakat dan juga petani. Iya, terima kasih. Kemudian masalah kearifan lokal yang ditanya Ibu tadi. Di sini kami masyarakat, khususnya kami Desa Bagok ya, itu selalu mempertahankan budaya gotong royong. Baik itu misalnya kita misalnya ada seseorang yang meninggal. Jadi di sini kami masyarakat selalu cepat tanggap untuk membantu seseorang yang lagi dalam kesusahan. Jadi di sana karena di sini di kampung, jadi ada yang mencari kayu bakar, ada yang menyiapkan tenda, ada yang mencari sayur untuk keperluan. Jadi di sini budaya gotong royong itu masih melekat. Itu saya ingat itu dari zaman nenek kami dulu, tetap kami jaga sampai sekarang ini. Jadi tidak ada istilah karena sudah modern kita beli ini itu, tidak. Jadi budaya tetap selalu mencari. Karena itulah suatu budaya, dan itu untuk melatih etika dalam kita bermasyarakat. Jadi sebenarnya budaya gotong royong itu memang kalau sekarang itu dalam pendidikan agak terkikis, tetapi karena kami masyarakat Bagok itu tetap menjaganya. Jadi keluarnya di bawahnya, apalagi kalau kami berada di luar, motivasi itu tetap kami bawa. Jadi sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak. Ada warga masyarakat lain izin yang mau menambahkan terkait penerapan? Silakan Pak. Izin ini kalau misalnya gotong royong berarti dianggap tadi kan saling, berarti masuk dalam nilai-nilai anti korupsi yang peduli dengan warga masyarakat yang kesusahan, mungkin itu. Terima kasih jika ada kesempatan diberikan kepada saya. Mohon izin perkenalkan, nama saya Pendeta Emi Gemini Kristenti selaku tokoh agama Kristen di Desa Bagok ini. Mohon izin Ibu, apakah saya boleh memperluas lagi jawabannya, tidak hanya menyangkut kearifan lokal, tapi mungkin nilai anti korupsi ini saya kaitkan juga dengan pemerintahan desa. Boleh saya. Terima kasih untuk nilai anti korupsi. Ini ada 9 ya, tapi saya tidak sebutkan semuanya. Pertama adalah jujur, tanggung jawab, kemudian peduli, kemudian sederhana, kemudian kerja keras, disiplin, dan gotong royong. Berapa tuh? Yang mandiri ya. Jadi pertama saya kaitkan tentang jujur dan tanggung jawab. Jadi di sini saya berikan penilaian terhadap pemerintahan Desa Bagok. Di sini saya melihat bahwa mereka bekerja dengan jujur dan tanggung jawab. Jadi setiap ada kegiatan rapat yang dilaksanakan, jadi saya sebagai tokoh agama selalu diundang. Di sini saya melihat nilai kejujurannya adalah dalam setiap program kerja dan rancangan anggaran itu begitu sangat transparan dipaparkan, dan bahkan kemudian di laporan pertanggungjawaban pun kemudian dipaparkan di masyarakat sehingga tahu apa menjadi program kerja dan nilai anggaran yang ditetapkan. Jadi kita semua tahu ya untuk masyarakat, dan bertanggung jawab dalam menjalankan program yang sudah dibuat semaksimal mungkin. Jadi apa yang diprogramkan itu saya lihat banyak yang bisa direalisasikan. Nah kemudian pekerja keras, saya lihat pemerintahan Desa Bagok ini sangat pekerja keras. Saya lihat banyak masyarakat yang berpotensi. Salah satunya adalah dalam membangun, tadi yang membangun seperti gotong royong, membangun rumah warga yang kebakaran. Jadi banyak di sini yang
bisa jadi tukang ya. Jadi untuk membangun rumah salah satu warga yang kebakaran, 2 rumah ya. Jadi gotong royong yang bekerja itu ya warga desa yang bisa membangun rumah. Jadi mereka banyak yang potensi luar biasa ya untuk bertukang. Kemudian apalagi ya, yang pekerja keras tadi, dan juga apalagi yang bekerja keras salah satu tadi ya, jujur, istilah tadi jujur, bekerja keras, kemudian bertanggung jawab, disiplin. Disiplin ini tadi yang tepat waktu dan bahkan lembur bekerja, dan juga mereka ini selalu rapat. Jadi saya pernah bertanya kepada salah satu kepala desa, kepala desa Panggung ini banyak rapat ya, setahun tuh berapa kali rapat? Jadi tempat saya dulu sepertinya hanya rapatnya sedikit-sedikit, ini banyak sekali rapat. Itu adalah bentuk artinya kerja keras, disiplin mereka dalam memang mau membangun masyarakat di desa Bagong ini, dan juga hidup dalam kesederhanaan. Kemudian ya dari 9 nilai anti korupsi saya lihat ini sudah ada di desa Bagong, khususnya dikerjakan. Jadi saya sangat mendukung desa Bagong sebagai desa anti korupsi. Jadi itu saya sampaikan. Terima kasih Ibu Pendeta, luar biasa sekali jawabannya. Kita lanjut pertanyaan terakhir, masih semangat Bapak Ibu. Ini saya tunjukkan kepada masyarakat konfirmasi. Apakah ada tokoh desa seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda atau tokoh perempuan yang pernah memberikan pemahaman yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi? Misalnya seperti Ibu Pendeta tadi, apakah dalam beliau memberikan pelayanan kepada jemaat juga menyelipkan pesan-pesan untuk tidak melakukan tindak korupsi, atau Pak Ustadz atau tokoh adat dalam kegiatan beliau juga menyelipkan pesan-pesan untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi? Pada warga masyarakat perwakilannya kami persilahkan. Terima kasih. Nama saya Dewi Sri Pujiarti. Saya masyarakat Desa Bagong. Kalau untuk penyampaian anti korupsi tadi sudah sering disampaikan oleh Ibu Pendeta pada saat khotbah. Kemudian guru-guru di sekolah minggu itu juga menyampaikan kepada anak-anak di sekolah minggu agar tidak ada korupsi itu. Disiplin juga disampaikan di sana. Juga di dalam pendidikan sekolah juga itu sejak dini sudah diajarkan. Demikian Ibu. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan lagi perwakilan warga masyarakat? Silakan Bapak. Satu orang. Terakhir ya, nggak usah perkenalan karena sudah penting. Menjawab pertanyaan Ibu dari Kabupaten tadi, yaitu tentang kearifan lokal. Desa Kalibatu ini masih menjalankan namanya kearifan lokal itu, yaitu pada musim sekarang ini musim tanam, berladang. Jadi berladang itu kami itu gotong royong menanam padi itu, mual. Itu namanya pangandal. Jadi misalnya hari ini saya, besok ke tempat Ibu Kades, sama-sama ibu saya. Nah, sebelum itu juga, enggak, saya ingin menjawabkan Anda, kami penyebar, bukan korupsi. Bapak silakan Pak. Ya. Jadi di rumah itu sudah banyak tetangga bantu untuk masak-masak sana, habis kerja makan bersama. Kemudian waktu panen juga, gotong royong panen, gantian. Tiap-tiap panen itu untuk melaksanakan gotong royong panen, sehingga pekerjaan itu dilaksanakan dengan mudah. Iya, dan juga desa mengumumkan lewat apa itu? Ada jadwal. Siapa yang punya ladang, pertama membakar, lapor, jadwal hari apa, supaya sama-sama. Kemudian lokal lapor pada desa juga. Jadi desa membuat jadwalnya. Dan jadwal itu dipaparkan kepada masyarakat. Jadi masyarakat tahu, oh hari ini desa anu, besok anu. Jadi mudah dilaksanakan. Itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Baik, ini sudah pertanyaan terakhir. Mungkin
selanjutnya kita soma dulu ya. Kita sepakat setelah ini baru kegiatan selanjutnya verifikasi dokumen pemenuhan ini mungkin hanya tim penilai. Mohon izin Pak Isli dengan tim penilai dengan perangkat desa. Bapak Ibu mohon izin, kami sudah menyiapkan dari perangkat desa juga sudah menyiapkan makanan. Silakan Bapak Ibu menikmati dan kami mengucapkan terima kasih atas bantuan kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan ini. Mohon izin Bapak Ibu, kami mohon setelah makan siang masih bisa bertahan karena kegiatan kita masih berlanjut Bu, sampai dengan pengumuman nilai. Jadi mohon izin Bapak Ibu, tokoh masyarakat dari sini, masyarakat sekalian bisa hadir sampai akhir kegiatan. Itu harapan kami dan kami mohon supaya bisa hadir. Oh, waktu pengumuman katanya. Waktu pengumuman kalau dilihat dari jadwal sekitar jam setengah 4, sekitar jam 4 sore. Silakan kembali ke sini lagi biar kita sama-sama mendengarkan pengumumannya. Dan untuk penutupan. Mohon izin, bikin saya pakai bahasa ibu. Ma ini ama pulang sanani, udi penegak desa udina, udi insoma, udi makan siang itu khusus aparatur desa BPD. Silakan udi bakumanan, istirahat mandre lewu dulu, mulai mayati jam 4, jam 4, panang pengumuman hasilnya. Ada ekat kami nadap. Kita hasil takam katuluhan hamid yang rengai indun pun hasil ni sambil penuman dia berdoa. Terima hasil maksimal. Iro hampir takam katuluh dan terima kasih. Ya doa berkat mungkin Ibu Pendeta kan. Silakan. Mohon izin aku menyampaikan doa syukur kakak, doa untuk makanan dan minuman dari kita berdua. Kami berterima kasih Tuhan Engkau sudah menyertai dalam kegiatan kami pada hari ini dari awal hingga pada siang hari ini. Kami telah dibimbing oleh Tuhan dengan roh hikmat kebijaksanaan, baik bagi tim penilai dan seluruh peserta yang hadir pada saat ini. Kami semua dalam perlindungan Tuhan, kami tetap sehat, selamat hingga pada saat ini. Di waktu istirahat ini Tuhan, kami akan menikmati makanan dan minuman. Sebelum kami memakannya, mari Tuhan Kau berkati sehingga makanan dan minuman tersebut menjadi kesehatan dan kekuatan bagi kami semua untuk kemudian melanjutkan kegiatan kami hingga selesai dalam acara kami di sepanjang hari ini. Kami sambut berkat Tuhan dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang mau kotakan silakan ada tersedia, yang mau langsung di depan warung bumdes silakan juga. Terima kasih. Makan sekenyang-kenyangnya. Tadi saya lihat Pak Agus ini kayaknya pernah kita ketemu. Ya. Di waktu lomba itu kemarin. Saya ingat. Lomba ini TTG kan Bapak? Iya. Bisa lihat tadi. Mana ini? Ya nggak tahu apa. Madu kelulut. Iya. Jadi mikir-mikir gimana? Itu menunggu tapi biar
nggak ketemu pas lomba TTG. Iya. Jadi kan, iya. Jadi mikir tadi gimana? Memang tadi pun dilombakan alat ciptaan sendiri untuk panen. Iya. Pakai squid, langsung alat. Itu dari alat sedot, ya alat sedot dilombakan kemarin. Tapi ini karena sibuk ini nggak sempat ngurus itu. Sempat lagi. Nah, kita bagi dua ini jadi sistem dua.